Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Korupsi merupakan permasalahan laten yang terus terulang di negeri kita ini. Dari tahun ke tahun, segala upaya sudah dilakukan untuk memberantas, tapi kenyataannya kasus demi kasus selalu mencuat. Mulai dari skandal pejabat hingga korupsi struktural yang nominal kerugiannya bisa mencapai hingga triliunan, bahkan hingga ratusan triliun. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membedah sejarah korupsi di Indonesia dan alasan mengapa sih korupsi itu sangat sulit diberantas di negeri ini. Sampai-sampai korupsi itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para pejabat. Secara arti, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti kebusukan atau ketidakjujuran, yang dimana korupsi mempunyai definisi sebagai tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, organisasi, atau perusahaan untuk digunakan sebagai keuntungan personal atau orang lain. Dalam hukum di Indonesia, kasus korupsi merupakan kejahatan berat yang dianggap membunuh rakyat secara berlahan karena merugikan keuangan dan juga perekonomian negara. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu sudah merajalela begitu dalam sehingga yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak malu-malu lagi untuk menyembunyikan perbuatannya. Jika dilihat dari sejarah, percaya tidak percaya, praktek korupsi di Indonesia disinyalir sudah ada pada saat zaman penjajahan Belanda. Bagi teman-teman pencinta mata pelajaran sejarah, waktu sekolah tentunya tidak asing dengan sistem tanam paksa, yaitu pembangunan jalan Anyer sampai Penarukan yang dilakukan oleh pemerintah Daendels, yang diperkirakan sistem tanam paksa ini memakan korban 7.000 hingga 14.000 korban jiwa. Meski dikatakan dalam sejarah bahwa pembangunan jalan dari Anyer Penarukan ini merupakan kerja Rodi yang tidak diberikan upah sama sekali, baru-baru ini beredar cerita bahwa sebenarnya Daendels memberikan upah ke pekerja melalui bupati setempat. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja sama sekali. Terkait dengan benar atau tidaknya hal ini, yang namanya tindakan korupsi pastinya akan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Karena apapun alasannya, yang namanya korupsi itu sama saja artinya dengan maling hak orang. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi di Indonesia tidak ada mati-matinya. Seolah-olah para koruptor itu selalu berkembang biak tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2024 saja, kasus korupsi di Indonesia itu ada sebanyak 1.280 perkara. Dan dari jumlah itu, Polri telah menyelesaikan 431 perkara dan menjerat 830 orang sebagai tersangka. Ada banyak hal yang membuat korupsi itu seolah-olah menjadi budaya di negeri kita ini, dan hal yang paling utama ialah tidak ada sesuatu yang ditakuti oleh para oknum tersebut. Jadi simpelnya begini, ambil contoh ketika kita wajib bangun pagi untuk sekolah atau bekerja. Nah, di sini kita tentunya ada hal yang kita takutin kalau tidak bangun pagi, yaitu terlambat. Sama halnya dengan koruptor yang seolah tidak takut dengan jerat hukum yang akan menimpanya kelak. Toh juga hukuman mati tidak akan dijatuhkan karena lagi-lagi hal ini akan ada sangkut pautnya dengan HAM, yaitu hak untuk hidup. Apakah kita harus menunggu undang-undang perampasan aset bagi koruptor disahkan oleh DPR? Ya, kalau secara pribadi menunggu disahkannya undang-undang perampasan aset oleh DPR itu lama banget. Karena faktanya rancangan undang-undang perampasan aset sudah mulai disusun di era pemerintahan Presiden SBY atau tepatnya pada tahun 2008.
Jadi intinya untuk memberantas korupsi di Indonesia, kalau secara pribadi sih simpel saja, harus ada sesuatu yang ditakuti oleh seseorang tersebut. Karena pada dasarnya orang tidak akan berani melakukan pelanggaran kalau ada yang mereka takutkan. Kita ambil contoh seperti di Cina atau Malaysia yang langsung menerapkan hukuman mati bagi para pejabatnya yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi. Ya, nggak seperti kasus kemarin sore, korupsi ratusan triliun hukumannya malah hampir sama dengan orang yang maling ayam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ditambah lagi hakimnya yang memvonis kerekam kamera lagi tersenyum seusai membacakan vonisnya, atau mungkin hakimnya terharu melihat sang artis pelukan sama suaminya. Nah, segitu dulu ya cerita kita hari ini. Thank you for watching and see you in the next video.